Nih ya, eee, ini tips belajar dan juga nasihat mungkin do and don'ts-nya apa. Jadi teman-teman, ketika saya belajar di persiapan SBMPTN ke ITB atau UTBK ke ITB, saya ingat tuh pola belajar saya tuh gimana dari SD, SMP, SMA, dan ternyata saya tuh tipe yang nggak akan bisa intensif kalau seandainya belum terdesak gitu. Jadi saya lebih memilih untuk melakukan hal-hal lainnya sebelum saya merasa terdesak. Jadi ketika waktu pas SD pun, ketika mau UN nih, setelah saya punya buku langsung saya intensifkan selama beberapa pekan, dan karena di rumah kondisinya kurang memungkinkan buat belajar, jadi saya sampai ke masjid buat belajar di teras masjid dari pagi sampai sore, atau dari sore sampai malam, atau dari siang sampai sore gitu. Jadi tempat memang penting, tapi yang terpenting bukan tempat, melainkan keterdesakan kita gitu. Apakah kita merasa seterdesak itu untuk belajar atau tidak? Nah, kalau seandainya kita udah merasa terdesak banget nih buat belajar, aku percaya gimana pun halangannya, gimana pun kesulitannya, kita bakal nyuruh otak kita buat nyari cara. Ini gimana ya cara untuk bisa nemuin solusinya? Di rumah nggak bisa. Kalau seandainya kita berpikir, duh di rumah nggak bisa belajar nih atau apa, ya udah kita nggak belajar. Tapi kalau seandainya kita merasa terdesak bahwa belajar ini tuh sepenting itu untuk bisa aku lulus, maka kita bakal mencari cara, apakah mencari tempat lain, apakah membuat suasana baru, atau kita komunikasi ke orang tua. Itu yang pertama tentang tipsnya ya. Jadi mindsetnya punya rasa terdesak untuk belajar. Lalu selanjutnya adalah setelah kamu punya niat rasa terdesak untuk belajar, selanjutnya kamu perlu punya referensi yang baik untuk belajar. Ralat bukan referensi yang baik, tapi referensi yang tepat buat belajar. Nah, aku percaya bahwa buku-buku semuanya tuh baik. Buku dari yang ada di pemerintah, buku-buku yang ada di Gramedia, buku-buku yang banyak berseliweran itu tuh baik. Tapi terkadang cara belajar kita tuh tidak semudah itu gitu. Dan saya memberikan tips untuk teman-teman. eh, Teman-teman, kalau waktu pas dulu saya menggunakan salah satu produk dari salah satu bimbingan belajar online ya. Huruf depannya pokoknya Z, belakangnya S gitu. Nah, saya pakai itu dan alhamdulillah saya jadi benar-benar bisa belajar sendiri, bisa memahami makna belajar yang sesungguhnya, dan itu mungkin yang salah satu mengubah saya. Jadi saya belajarnya pakai video saat itu. Beruntung alhamdulillah bisa video. Kalau seandainya teman-teman nggak bisa video gimana? Jangan khawatir. Ketika teman-teman ada permasalahan di sana, pakai buku pun bisa. Tapi pastikan ada 3 komponen. Ada 3 komponen. Apa aja komponennya? Pertama, ada materi. Kamu boleh pakai buku manapun, tapi harus ada materinya. Gitu, harus ada materinya. Apakah itu materinya yang panjang banget atau sekedar kayak kumpulan-kumpulan rumus, tapi yang rumusnya dijelaskan itu boleh. Tapi jangan sampai cuman ada rumus, terus misalkan ada F sama dengan M kali A, tapi nggak ada F-nya tuh apa, A-nya tuh apa, M-nya tuh apa gitu. Jadi bukan cuma tulisan rumus doang, tapi ya bener-bener ada keterangannya kalau rumus itu maknanya tuh apa gitu. Itu pertama ya. Kamu harus punya buku yang isinya tuh satu materi. Yang kedua, di dalam buku materi itu harus ada contoh soal, ya. Harus ada contoh soal. Nah, contoh soal ini adalah bagian dari materi yang kalau seandainya kita lihat ada cara pengerjaannya di sana, gitu. Nah, ini ya 2 komponen ini. Selanjutnya yang harus ada adalah komponen ketiga, yaitu latihan soal. Kalau tadi contoh soal, yang ini adalah latihan soal beserta dengan pembahasannya. Jadi, kita setelah paham materinya nih, dan setelah paham tentang contoh soalnya, kita akan bisa mempelajari variasi-variasi soal melalui latihan-latihan dan juga pembahasan, gitu. Jangan teman-teman tergiur untuk membuka buku yang banyak banget ya. Soal-soalnya itu kadang malah jadi beban karena tidak dikerjakan. Saya lebih prefer untuk memilih buku yang ya biasa-biasa aja lah gitu kan, bukan yang tebal sekali, tapi variasi soalnya banyak gitu.
Karena biasanya buku yang tebal itu latihan soalnya itu tentang itu lagi. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 10 tipe soalnya sama, tapi angkanya doang dibeda-bedain. Sedangkan ada buku yang isi soalnya cuma 1 sampai 10, tapi dari 1 sampai 10 tuh tipe soalnya berbeda semua. Begitu. Dan ada pembahasannya. Kalau seandainya nggak ada pembahasannya, teman-teman cuma lihat soal doang, udah nggak akan bisa dikerjain, nggak akan bisa belajar, nggak akan bisa belajar sendiri, harus nanya ke teman. Dan terkadang kalau kita nanya ke teman, nanya ke guru, itu kan ribet. Teman-teman jadi punya hambatan untuk bisa belajar. Jadi sebisa mungkin, kalau teman-teman punya, alangkah baiknya teman-teman punya buku yang satu, ada materinya jelas, nggak harus banyak tapi jelas dan lengkap, ya, jelas dan lengkap itu. Yang kedua adalah ada contoh soal di buku itu. Ada contoh soal yang buat kita paham sama materinya. Dan yang ketiga adalah buku itu mengandung soal dan pembahasan dari ujian-ujian. Jadi bukan cuma soal doang, tapi ada pembahasan-pembahasannya juga yang cukup mendalam sehingga kita bisa ngerti dan paham dengan konsep dari soal yang diberikan. Itu. Lalu untuk do and don'ts-nya, eh, tentu saja don'ts-nya adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, ya, yang dilarang oleh Allah. Jadi ketika kita lagi berusaha, ketika kita sedang mencari ilmu, sebisa mungkin kita bersihkan diri kita dari dosa. Karena ilmu kan cahaya, mungkin akan lebih susah untuk bisa masuk ke orang-orang yang mungkin hatinya sedang kotor atau pikirannya sedang kotor gitu. Jadi pastikan kita bersihkan hati kita, pikiran kita juga, niatkan semuanya untuk kebaikan, dan minta ke Allah akan kebersihan hati dan kebersihan pikiran, kejernihan pikiran gitu. Lalu untuk don'ts yang lain, uh, jangan terburu-buru dalam belajar gitu. Jangan terburu-buru dalam belajar. Kamu boleh belajar cepat, tapi jangan sampai skip materi kalau seandainya kamu belum paham. Kenapa? Karena biasanya jika kita belajar bab 1, misalkan untuk SBMPTN atau UTBK itu ada 14 bab ya gitu kan. Ada 1 sampai 14. Ada beberapa materi yang kalau seandainya kita nggak paham di materi bab 2, maka kita nggak akan bisa paham di materi bab 7, 8, 9 sampai akhir gitu. Tapi ada juga beberapa pelajaran yang kalau seandainya kita nggak paham di bab 3, ya udah nggak apa-apa, karena materi tentang bab 3 cuma di bab 3 doang, nggak ada hubungannya dengan bab yang lain. Nah, yang khawatir adalah kalau seandainya teman-teman nggak paham di bab 1, 2, 3 yang dasar-dasar gitu ya. Nah, pondasinya ini lemah. Jadi ini bakal lanjut ke yang lain-lain gitu. Karena nantinya makin lama makin susah. Jadi teman-teman jangan terburu-buru untuk agar segera membereskan semua materinya, jangan kayak gitu. Tapi make sure, pastikan bahwa kamu tuh paham dengan materi bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Karena biasanya materi-materi awal itu akan terus berkesinambungan ke materi-materi yang bab-bab selanjutnya. Kalau kita jatuh nih di awal nih, bolong, pondasi nggak kuat, maka nanti belajarnya akan terasa semakin berat gitu. Jadi harus cepat, harus berusaha semaksimal mungkin, tapi tidak terburu-buru dalam memahami materi. Kalau seandainya harus paham, kalau seandainya udah paham, ya udah dilanjutkan. Tapi kalau saya belum paham, jangan ngaku-ngaku sudah paham. Gitu ya. Indikator udah paham atau belum pahamnya gimana? Coba kamu kerjain latihan soalnya. Kerjain semua latihan soalnya. Jangan langsung lihat pembahasan. Kalau seandainya udah stuck, mentok, baru deh lihat pembahasan. Gitu ya.